Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sugiarto hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semuanya Baik, sehat keluarga. semuanya gitu Bapak. Nggih. Gimana untuk perencana pelaksanaan kita coaching hari ini sudah bisa fokus? Misal Hadir siap, jiwa dan ya, raga gitu loh Pak katanya. Nggih. iya siap. Jadi siap nggih. Nggih. Baiklah kalau gitu kita mulai saja terkait dengan coaching kita hari ini sekitar mungkin 15 menit. Ke, saya ingin menanyakan apa yang dirasakan dari kegiatan Bapak terkait dengan pendampingan akun belajar kemarin. Jadi di sini kita melaksanakan terkait dengan coaching refleksi nggih Bapak nggih. Iya refleksi. Nggih, gimana Bapak? Terima kasih untuk yang kami rasakan dalam pemanfaatan akun belajar ID. Ini saya sangat senang sekali ketemu dengan banyak guru-guru yang perwakilan dari setiap sekolah se-Kecamatan Bantarsari, dan ada tambahan dari SD, guru SD di Kecamatan Gandrung. Berarti pesertanya itu tidak hanya guru-guru SMP saja nggih Pak, ditambah ada juga guru SD sih. Iya, kebetulan saya mendapat jatah dari kabupaten, saya dapat jatah 5 SMP dan 5 SD, Bu. Oh, 5 SMP Iya, dan 5 SD. Mantap pengalaman. 10 nggih. Iya, yang Pengalaman paling yang luar biasa. paling terkesan ini, Bu. Yang paling terkesan pada waktu pendampingan di daerah SD Rungkang itu. Itu gimana Pak ceritanya dari Artinya Lengkang? jalannya itu naik turun dan mungkin baru sekali itu masuk ke sana, Oh, ya, seperti Pak. daerah gunung. Tapi sudah beraspal apa masih batu-batuan kayak gitu, Bapak? Sudah aspalan, sudah. Oh, sudah aspal juga ya, tapi cuma medannya yang luar Ya, biasa. Medan. Itu kayaknya kayak di saya di Karangjambu, Pak. Beloknya itu benar-benar 90 derajat, naik Iya, turunnya itu luar biasa ekstrim sekali gitu, Pak. iya, Tapi pengalamannya sangat berkesan gitu, Pak. Ini. iya, Sangat menyenangkan, sangat iya. berkesan gitu nih. Kemudian inspirasi apa, Pak, yang timbul dari pengalaman tersebut? Iya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi. Iya, untuk pengalaman dalam pendampingan akun belajar ID, ketemu dengan para pimpinan instansi tersebut dari Kepala SM1 Korcam di Kecamatan Bantarsari, kemudian diundang satu sekolah untuk mewakilkan satu dan didaftarkan lewat kabupaten. Kemudian sepakat untuk melaksanakan luring karena pelatihannya ada luring dan ada daring juga. Dari juga. Akhirnya dari Kepala SMP 2 sebagai Korcam itu menunjuk di SMP 2 aja diundang sana. Bahkan tambahan dari guru-guru yang di SMP 2 itu hampir semuanya diikutkan karena biar semuanya tahu. Gitu. Begitu. Kemudian yang di SD kami mencoba menghubungi para peserta, sepakat hanya di luringnya sekali diadakan di SD 2 Rungkang yang medannya mungkin kalau suruh ke sana lagi mungkin. Timbang-timbang gitu ya, Pak. Enggak, enggak, enggak. Kemudian itu Bapak, terkait tadi sinyalnya kayak itu apa enggak? Halo? Nggih. Oh iya, tadi sempat terputus. Mungkin Mm-mm. gini, tadi sudah disampaikan ada pelaksananya itu ada daring, kemudian ada luring. Dan Alhamdulillah kalau saat ini itu untuk fluktuasi pandeminya kan memang sudah kita level 1 dan akhirnya bisa dilaksanakan secara luring ya Pak. Itu merupakan suatu Bisa. berkah yang luar biasa kayak gitu. Nggih. Kemudian apa yang sekarang bisa dipahami Bapak nih terkait dengan pendampingan akun belajar ini Bapak? Ya. Yang bisa kami pahami setelah penyampaian ke para peserta, ternyata kami mencoba untuk setiap saat sering kami tetap berkomunikasi dalam penggunaan akun belajar ID. Bahkan pada waktu pelaksanaan pelatihan itu targetnya untuk pengaktifan akun belajar untuk guru dan tenaga TU. Kemudian kalau untuk SD itu hanya untuk guru-gurunya. Kemudian setelah para peserta itu setiap hari itu melaporkan hasil dari tugas yang disampaikan lewat aplikasi atau Google Classroom-nya.
Oh gitu. gitu. Sehingga kami Jadi, memantaunya lewat lewat Google Classroom. Dia kalau ngirim tugas, saya koreksi, saya beri nilai. Itu mungkin apa yang bisa dipahami sehingga diharapkan nanti pemanfaatan belajar semuanya bisa menggunakan fitur-fiturnya. Karena fitur yang ada di akun belajar itu tidak hanya satu dua dan perlu kita manfaatkan. Di dalam tekniknya, teknik dalam pelaksanaannya, saya cobakan praktek, misalnya menggunakan Google Sheet yang berkolaborasi. Nanti setiap peserta untuk membuat Google Sheet, nanti teman-teman lain untuk mencoba mengisi, nanti akan kelihatan di komputernya atau di laptopnya peserta itu saling rebutan gitu, dan oh, jadi agak gini. rame. Jadi rame nggak Pak, nggih, saling Rame, sharing kayak ada gitu yang salah sih. ngetik, ada yang mungkin menghapus punya teman dan sebagainya. Itu salah satu fitur yang ada di akun belajar itu Google Slide, termasuk meeting, Google Meeting juga ada, Google Doc Jadi, juga ada. Itu mungkin yang perlu dipahami sekarang. dalam memonitor peserta itu apakah itu Bapak ada peserta yang mungkin tidak mengerjakan tugas atau rata-rata yang Bapak damping ini semuanya mengerjakan tugas begitu? Ya, alhamdulillah karena bisa berjalan dengan baik, ini sehingga dari ke-10 peserta itu dapat lulus dan dapat sertifikat. Alhamdulillah semuanya bisa Nggih, lolos semuanya heeh, gitu nggih Pak nggih, dengan dapat sertifikat semuanya. 30 jam 30 CP-nya. jam. Nggih. Iya. Itu berkat Bapak Sugiarto sebagai pendamping yang luar biasa berarti ya Pak. Ya, alhamdulillah mungkin hanya sekedar untuk itu, Nggih, mendampingi nggih. teman-teman. Nggih. Kemudian target dari teman-teman satu guru yang diwakilkan dari setiap sekolah itu Nggih. untuk mengimbaskan ke teman satu unitnya. Oh, ada Ya, tugas untuk pengimbasan gitu nggih. pengimbasan ke teman satu unitnya. Sehingga diharapkan satu orang bisa membawa 2 atau 3 sampai 5 teman-teman yang ada di sekolah itu. Oh, gitu nggih. Nggih. Akhirnya Ya, nanti harapannya memang semuanya menggunakan akun belajar akun tersebut nggih Pak nggih belajar semuanya itu. nggih. Oke. Saling gedok tular istilahnya kalau Jawanya kayak gitu. Kemudian ini Bapak, apa yang akan dilakukan untuk ke depannya ya? Ya, Setelah Bapak mengikuti kegiatan pendampingan akun belajar ini Bapak. ya. Untuk kedepannya kami mempunyai program ini selama ini masih ada, terutama untuk akun belajar siswa ini masih ada kendala, sehingga kami akan fokus terutama di sekolah kami itu untuk akun belajar ID siswa perlu diaktifkan. Kendalanya apa? Atau yang kendalanya karena kalau yang dari SD ke SMP itu kadang masih punya SD, Bu. Oh, gitu. Oke, tadi harus harus disinkronkan dulu. Ini yang bisa ini dari SD-nya. Ini kami harus berkomunikasi ke SD-nya itu ke Untuk proses operator SD. sinkronisasi ini gitu Pak. Oke. Jadi sampai sekarang itu. Jadi depan ya kita mencoba untuk tetap menggunakan belajar itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini karena di situ ada penyimpanan yang tidak tanpa batas itu, sehingga berapapun file yang dimasukkan dia akan mampu menyimpan. Beda dengan akun-akun Google yang biasa itu hanya 15 GB. Kalau ini lebih besar lagi Lebih kapasitasnya yang pengen berapapun dari batas masuk gitu. gitu. Berapapun masuk kayak gitu mungkin. Nggih, Itu luar biasa pengalaman Bapak Sugiarto. Kemudian apa yang didapat dari percakapan kita hari ini Bapak barangkali bisa disimpulkan. ya, terima kasih dengan hasil percakapan hari ini mungkin bisa kami simpulkan bahwa akun belajar ID perlu kita kembangkan. Ini adalah program pemerintah. Kemudian saya juga terima kasih bisa bertatap muka dengan ibu-ibu yang luar biasa Sami-sami sehingga Pak bisa Sugiarto. menginspirasi saya. Nggih, terima kasih. Lain kali barangkali kita bisa ketemuan lagi dalam sesi-sesi atau coaching dengan tema yang lain. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung aja nggak apa-apa Bapak. Langsung aja. Jadi kayak tadi nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indri, Nggih, alhamdulillah sehat Bapak. Bapak juga sehat?
Alhamdulillah sehat. Nggih. Untuk hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu boleh? Nggih, bisa Bapak, Oke. nggih. Saya ingin mencoba apa yang dirasakan untuk Pak pada hari ini Yang atau saya pengalaman. rasakan hari ini itu saya merasa semangat dan insya Allah saya setiap hari itu selalu semangat, Bapak. Saya merasa semangat, kemudian senang dan bahagia. Itu modal kita untuk melaksanakan hari-hari sebagai aktivitas kita itu dan harus selalu positive thinking apapun kejadian yang ada di hari ini gitu, Bapak. Betul. Terus apa Jadi yang paling menarik Bu? jadi Kejadian. terkait dengan yang paling menarik hari ini, saya ingin istilahnya pengen di coaching oleh Bapak Sugiharto terkait tema atau kegiatan yang kemarin saya sudah selesaikan ya prosesnya itu yaitu lulus ujian tesis pasca sarjana di UMP Bapak. Kebetulan saya waktu itu di SMK waktu dikasih amanah di SMK Negeri 1 Kalibagor itu memang karena posisinya juga di Purwokerto, saya mencoba mengambil istilahnya kalau kita itu kan belajar, belajar dan harus belajar ya Pak. Jadi saya Betul tetap kan? semangat walaupun mungkin di usia saya yang 40-an kayak gitu udah jalan tetapi itu bukan suatu halangan kayak gitu loh Pak. Jadi saya mencoba mengambil mendaftar ambil pasca sarjana Magister Manajemen Bapak. Memang rencana itu sebenarnya sudah saya rencanakan dari tahun 2017, tapi karena waktu awal 2018 saya ditempatkan di gunung, otomatis kan saya tidak bisa mengambil S2 itu karena nanti dari Senin sampai Jumat saya sudah di Purbalingga di lereng Gunung Slamet. Kemudian Sabtu Minggu apakah untuk kuliah, kapan untuk keluarga ya gitu loh. Iya, Akhirnya iya betul. tetap saya mempertimbangkan itu akhirnya saya pending terkait dengan pengambilan pasca sarjana tersebut. Nah, waktu saya ditempatkan di Kalibagor, nah inilah mungkin saat yang tepat untuk saya bisa belajar terkait dengan pasca sarjana itu, Bapak. Terus ini Ya, Bu, yang saya rasakan itu saya merasa senang dan bersyukur, yang jelas saya merasa senang dan bersyukur terkait apa yang sudah saya laksanakan kemarin kegiatan saya dinyatakan lulus untuk ujian tesis pasca sarjana Magister Manajemen, tinggal menunggu wisuda bulan wisudanya. September. Ji. Kebetulan bulan September itu bulan ulang tahun saya, Pak, 11 Ya September. selamat. Iya. Jadi nanti kadonya itu, Pak, wisuda gitu. Wisuda ya. Iya. Iya. Terus ini berarti lulus tesis ya Bu, S2 ya. Iya, betul, Nah, Ji. terima kasih. Alhamdulillah. Terima Kira-kira kasih. apa Bu yang menginspirasi Ibu kok yang apa tumbuh dari pengalaman tersebut? Yang menginspirasi saya tadi bahwa saya itu harus selalu untuk meningkatkan kompetensi baik itu terkait dengan ilmu pengetahuan maupun keterampilan ataupun soft skill maupun attitude. Jadi di sini saya harus tetap semangat, kemudian juga harus ada motivasi untuk selalu belajar. Dan saya yakin bahwa di setiap kegiatan itu pasti ada hikmahnya. Bukan hanya kegiatan yang positif, tetapi kegiatan yang negatif pun. Mungkin kalau kegiatan negatif kadang orang memandang itu suatu masalah, itu pasti ada hikmahnya juga. Baik. Jadi kita harus selalu berpikir positive thinking. Jadi di sini inspirasi yang bisa ditimbulkan dari pengalaman kemarin saya melakukan suatu ujian tesis itu ternyata saya masih bisa melewati. Dan alhamdulillah kemarin itu nilainya dari semester 1 sampai kemarin ujian tesis itu semuanya A, Bapak. Alhamdulillah. Iya, selamat. Intinya seperti itu. Terus apa Bu yang sekarang dipahami setelah lulus ujian tesis ini? Yang saya pahami setelah saya melaksanakan atau lulus ujian tesis ini dari semua proses sebenarnya dari awal dari semester 1 kemudian sampai kemarin ujian tesis itu banyak sekali proses atau hikmah yang bisa saya ambil, yang bisa saya pahami. Yang pertama, karena saya memang lebih spesifik ke arah pengelolaan sumber daya manusia. Ini saya sinkronkan dengan tugas saya sebagai kepala sekolah. Jadi bagaimana saya benar-benar bisa melayani, kemudian saling support, membimbing terkait dengan sumber daya manusia yang ada di sekolahan, baik itu guru maupun karyawan maupun peserta didiknya maupun stakeholdernya. Dari situ bagaimana kita bersikap,
kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja pegawai kita, kemudian bagaimana kita bisa mengcoaching, bagaimana kita bisa memimpin. Salah satu sampel ya, kalau kita lihat kinerja guru, itu memang ada pengkelasan juga, Pak. Itu hampir saya kira hampir di semua organisasi. Itu Iya. ada yang kelas VIP, ada yang benar-benar super sibuk, kemudian ada yang menengah, kemudian ada yang di bawah itu kadang dalam zona nyaman sekali. Iya. Jadi Betul. itu saya kira hampir hampir di semuanya itu ada seperti itu. Nah, kalau kadang ada suatu dulu pernah saya ingat disampaikan oleh dosen saya, kalau ingin pekerjaan itu selesai, kasihkan orang yang sibuk kayak Sibuk. gitu. Dan Iya. itu pasti selesai dan kadang dari situ ada terlihat karakter-karakter Bapak Ibu guru yang memang udah sibuk, tetapi kok dikasih suatu pekerjaan ditambah pekerjaan tapi kok malah selesai karena di situ orang-orang tersebut mempunyai prinsip tanggung jawab yang luar biasa, kemudian juga disiplinnya luar biasa, punya komitmen, intinya di sini punya komitmen. Iya. Jadi salah satunya saya bisa memahami bagaimana sih kita bisa meningkatkan kinerja Bapak Ibu guru dan karyawan juga. Selain tadi juga gaya pemimpin atau sikap dari perilaku dari kepemimpinannya, kemudian juga ada budaya organisasinya, bagaimana budaya organisasi tersebut ditumbuhkan sifat-sifat positif yang nantinya akan terbentuk. Jadi siapapun nanti suatu saat kepala sekolahnya itu berganti, tetapi kalau memang budaya organisasi di satuan pendidikan tersebut itu sudah kuat, sudah bagus, maka di situ otomatis nanti akan tetap berjalan sistem tersebut. Jadi di situ dari proses itu semuanya kemarin saya memang ini menceritakan dari materi-materi yang saya dapat selama S2 ya. Ini karena kemarin juga Iya. pada waktu ujian tesisnya juga ditanyakan. Dari situ kita bagaimana kepemimpinan kita terhadap Bapak Ibu guru, kemudian bagaimana juga kita melayani siswa karena untuk satuan pendidikan itu ada juga terkait dengan bagaimana kita memerdekakan kita memberikan suatu pelayanan prima kepada peserta didik. Intinya seperti itu, nggih. Jadi sebagai seorang kepala sekolah, saya harus bisa memberikan suatu pelayanan yang maksimal, baik itu terkait dengan sumber daya alam atau mungkin sarana prasarananya, kemudian sumber daya manusianya. Dan kemarin waktu melaksanakan ujian tesis itu kebetulan yang saya ambil itu judulnya ini Bapak, analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi di dalam terhadap kinerja pegawai atau kinerja guru. Saya memang lebih spesifik ke arah guru Betul. melalui motivasi sebagai variabel intervening di Kabupaten Banyumas, di SMK Negeri Kabupaten Banyumas. Karena kebetulan Kebanyakan. kemarin saya memang bertugas di sana dan kayaknya lebih efektif dan saya lebih fokus ke SMK Negeri yang ada di Banyumas. Kebetulan di situ ada 9 SMK yang negeri. Jadi di situ kemarin pada waktu pelaksanaan ujian tesisnya memang kita sudah menceritakan terkait judul, kemudian disinkronkan juga terkait dengan materi-materi apa yang sudah didapatkan dari semester 1, 2, 3, dan 4. Selain itu juga kemarin disinggung juga terkait dengan jiwa kewirausahaan. Bagaimana kita gaya kepemimpinan itu bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan baik itu dari Bapak Ibu guru maupun dari peserta didik. Karena harapan dari SMK itu menghasilkan suatu lulusan yang berwirausaha, bekerja dan melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Itu antara lain beberapa yang bisa saya pahami, Bapak. Iya. Luar biasa, Bu. Yang Gitu. terakhir, Bu, mau saya tanyakan, apa yang bisa ke depan dari percakapan ini yang bisa diambil? Oke, yang akan saya lakukan ke depannya, saya ingin mengimplementasikan semua pengetahuan, keterampilan yang sudah saya dapatkan selama saya jawane ngangsu kawruh di Iya. Pasca Sarjana Magister Manajemen UMP dari kemarin semester 1 sampai kemarin selesai ujian tesis, saya ingin mengimplementasikan semuanya dan langsung saya terapkan sesuai dengan peran saya sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan terutama di sini di SMK Negeri 1 Wanarja, Pak. Benar aja. Ji. Saya kira cukup. Terima kasih, Ibu. Mungkin Barangkali waktunya saya bisa yang menyimpulkan apa nggih, Pak? oh, enggak. Oh, Ji, barangkali saya dapat menyimpulkan percakapan saya hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Sugiyarto
untuk kesimpulan atau percakapan coaching kita hari ini, saya merasa bersyukur dan bahagia karena telah menyelesaikan program pasca sarjana Magister Manajemen di UMP. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima Ya, terima kasih. kasih. Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.